Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bang Sigit untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu akan mengabsensi dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Rara ada, Dani, Lela, hadir semua. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian. Gimana anak-anak hasilnya? Memuaskan kan? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pedoman, prosedur, aturan, dan profesi yang ada di dalam industri jasa keuangan. Nah, di dalam bab ini akan dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama, A, yaitu pedoman, prosedur, aturan yang ada di dalam industri jasa keuangan. Yang kedua, tentang profesi-profesi yang ada di dalam industri jasa keuangan. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, pada saat ini udah banyak perusahaan yang memakai atau melaksanakan prosedur, pedoman prosedur dan aturan di dalam industri jasa keuangan. Contohnya, perusahaan membuat aturan yang dijadikan sebagai pedoman bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan bagi perusahaan untuk menilai bagaimana kinerja dari pekerja tersebut. Nah, anak-anak, kita akan coba bahas satu persatu tentang apa itu pedoman, prosedur, dan aturan-aturan yang ada di dalam industri jasa keuangan. Apa sih pedoman, prosedur, dan aturan dalam industri jasa keuangan? Nah, pedoman kerja dan prosedur yaitu pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan dari pedoman kerja. Yang pertama, memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam industri. Nah, yang kedua, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. Ketiga, panduan dalam bekerja atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Empat, untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. 5. Memperlancar tugas, petugas, atau pegawai, atau tim, atau unit kerja. Selanjutnya, manfaat-manfaat pedoman kerja. 2. Tentang prinsip-prinsip penyusunan prosedur kerja. Nah, mengingat pentingnya prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja, maka perlu diketahui prinsip-prinsip dalam penyusunan prosedur kerja, yaitu sebagai berikut. Nah, prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja harus dipertimbangkan tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu yang disediakan secara luas, macam dan sifat dan tugas pekerjaannya. Dalam penetapan urutan tahap demi tahap dari rangkaian pekerjaan, maka antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lain itu harus berhubungan, karena itu merupakan satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Nah, 3. Tentang simbol-simbol dalam prosedur kerja. Nah, jenis-jenisnya banyak di situ. Selanjutnya, aturan kerja. Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal mengenai perilaku di dalam pekerjaan. Nah, aturan di dalam perusahaan itu contohnya
waktu dan kehadiran kerja. Yang kedua, kewajiban pokok pegawai. 3, pakaian seragam. Dan yang keempat, keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah anak-anak, itu tadi materi dari hari ini. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan pada ibu. Ya, kira-kira materinya udah paham apa belum? Ada yang belum dipahami? Paham semua, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk pendalaman materi kali ini, Ibu sudah men-share LKPD untuk kalian. Jadi kalian lihat di situ, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemarin tadi udah Ibu ini ya, udah Ibu bagi untuk kelompoknya. Silahkan kalian diskusikan sesuai kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Nanti kita balik lagi, kita presentasikan. Oke? Oke, silahkan didiskusikan. Baiklah anak-anak, apa udah siap? Udah siap diskusinya? Oke, kalau udah siap, kita mulai presentasi ya. Ya, Bu. Nah, dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1 yang mewakili? Bang Sigit, Bu. Oh, Bang Sigit. Mana Bang Sigit? Kelompok 2 dulu kalau gitu ya. Bang Sigitnya lagi ini, sinyalnya lagi nggak bersahabat. Monggo Kak Lela. Langsung 1, 2 Bu. Iya. Langsung Kak Lela, monggo silahkan. Arti simbol dari perusahaan. Huruf D singkatan delay, artinya penahanan atau penundaan. Suatu proses karena harus menunggu tindakan atau penyelesaian lebih lanjut. 2, segitiga tunggal. Terbalik, digunakan untuk menunjukkan penyimpanan secara tetap. 3, proses pengerjaan. Oke. Nah, kita sudah melakukan ini ya. Dari diskusi ini kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Coba siapa yang mau memaparkan? Oh, Kak Lela. Iya, monggo silakan. Kesimpulan dari diskusi, artinya simbol dalam perusahaan yang berguna untuk memudahkan kita dalam bekerja. Sudah. Oh iya, jadi dengan simbol-simbol itu kita lebih pekerja itu dapat lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk kita semua. Sebelum Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pedoman, prosedur, dan aturan, maka kegiatan dari perusahaan itu akan berjalan dengan lancar, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang profesi-profesi yang ada di dalam industri jasa keuangan. Oke? Oke, Bu. Oke, untuk hari ini pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Ibu akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.